Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansur rahmata wal maghfirata wal barakata was salamata wasihata wa quwwata fi kulli ahlil baitihi wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul jaljalah wa tariqatul hanifah wa qudratur rububiyyah wa quwwatul asma'u birhatiyah. Subhanaka latiful hamdah wa rahmanatul mahabbah. Allahumma sholli ala sayyidil wujud al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis sababi fi kulli mawzudin zahirin wa batinin minal awwalin wal akhirin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqal azim. Wassalatu nabiyul karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Sholawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada sore hari ini adalah pengajian majelis ketiga di kediaman saya. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan ini bisa melengkapi apa-apa yang memang belum disampaikan pada pertemuan ke-1 dan ke-2. Sebagaimana yang sudah diterangkan waktu minggu-minggu kemarin dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah dijadikan bagi kalian semua di dalam diri Rasulullah adalah contoh terbaik. Dengan kalimat laqad kana, saya ingin menjelaskan kalimat kana. Sesungguhnya kana itu sudah dijadikan. Ini salah satu keutamaan, keagungan, bahkan asrar, rahasia terdalam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, yang namanya manusia itu kalau ingin akhlak baik itu dengan melalui pendidikan ruhaninya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi baik? Latihan dari kecil, dewasa, sampai tua, sampai meninggal dunia. Latihan terus supaya kita semuanya bisa berbuat baik. Tapi Nabi Muhammad tidak. Allah yang menyatakan laqad kana, sudah dijadikan, sudah jadi dari dulu. Jadi Allah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan ke muka bumi, fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sudah memiliki berbagai macam kebaikan, kumpulan berbagai macam sifat karakter yang sangat baik sudah berkumpul dalam diri Rasulullah SAW. Jadi tidak memakai proses. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad berbeda dengan manusia pada lainnya. Inilah salah satu rahasia dalam kalimat kana. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad. Orang lain bersusah payah ingin menjadi orang yang soleh, itu membutuhkan banyak waktu, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan muka bumi sudah lengkap memiliki akhlak, sifat karakter yang luar biasa. Inilah salah satu dari keutamaan, keagungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa disusul, disamai oleh Nabi dan Rasul manapun. Kemudian saya ingin rada cepat saja. Kemudian dalam surat Al-Qalam yang sudah juga minggu kemarin saya sampaikan, ada 3 ayat yang menarik di mana Allah sudah menyatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa rahmat untuk semua alam. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung
yang luar biasa yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun juga kecuali kepada kekasih sejatinya yaitu Al-Mustafa Muhammad SAW. Dan nikmat ini tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang gila. Justru orang yang mengingkari berbagai nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebetulnya atau pada hakikatnya mereka lah orang gila sungguhan. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu, untukmu adalah nikmat yang Allah berikan tadi. Ghairu mamnun, tidak pernah terputus-putus. Tidak ada cerita terputus-putus. Selama alam semesta masih ada, selama itu pula rahmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa menemani, menyelimuti, memberikan kehangatan bagi alam semesta. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala berada atau ditetapkan akhlak yang mulia. Jadi kalimat la'ala khuluqin adzim ini bermakna kana, lakod kana. Atau lakod kana ini merupakan penerangan dari wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini disebut dengan tafsir Quran bil Quran. Jadi betul bahwa kalimat lakod kana lakum fi Rasulillah, bahwa Nabi Muhammad sudah diciptakan sifat-sifat yang baik dengan sifat yang agung oleh siapa? Oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dengan akhlak bukan hanya sekedar akhlak yang baik dan bagus, bukan, akhlak yang sangat agung. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki teladan akhlak bukannya terbaik dan terekstrim dalam kumpulan kebaikannya lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam kitab tafsir Ruhul Bayan karya Imam Ismail Haqqi Al-Buruswi Ad-Dimashqi, ada sebuah riwayat dikatakan biqaulihi wa innaka la khuluqin adzim. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata siapa? Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, karena khuluqun Nabi SAW, bahwa akhlak Nabi SAW Al-Quran, yakni ta'dibu bi adabil Quran, bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran, yaitu beliau beradab, bertata krama dengan tata krama Al-Quran. Nah, kemarin ada yang tidak saya terangkan ini, ada yang kelewat. Al-Quran itu kan ada zohron wa batnan, ada sifat lahir dan batin. Nah, bahkan dalam salah satu keterangan dari asal pembesar sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan likulli zohron wa batnan wali batnihi ila sab'ati abdun, bahwa dalam setiap yang lahir selalu ada yang batin, dan dalam setiap yang batin ada 7 batin lainnya. Jadi hanya orang-orang yang diberikan ilmu kasyaf, orang-orang yang diberikan mutiara hikmah yang mampu mengeluarkan mutiara tersebut yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis, terdapat dalam berbagai kejadian. Hanya mereka lah orang-orang yang mampu mengeluarkannya. Begitu juga tadi dikatakan bahwa khuluqun Nabi SAW Al-Quran, bahwa akhlak perilaku Nabi Muhammad SAW adalah akhlak Al-Quran. Ketika berbicara masalah Al-Quran yang sifatnya adalah yang zahir, yang paling gampang adalah tata cara ibadah secara fikih. Ini yang lahir. Bagaimana kita sekarang diajarkan tata cara untuk berwudu, wudunya, bacaan sholat, naik haji dan sebagainya. Ini salah satu yang dimaksud dengan zohron bil Quran, termasuk yang lahir yang terdapat di dalam Al-Quran. Tapi begitu bicara wabat batinnya dalam Al-Quran, ini sudah berbicara masalah kedalaman spiritual, berbicara masalah kedalaman ruhaniah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika berbicara masalah makna yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi akhlak Nabi Muhammad SAW, di sini ada 2, ada risalah dan ada nubuwah. Sekali lagi, kalau yang namanya risalah semua bisa dicontoh, Nabi Muhammad sholat, wudu, bacaan sholat, semua umatnya bisa mengikuti. Yang berbeda itu hanya dalam redaksi. Yang satu kalau mengatakan misalnya Imam Abu Hanifah yang disebut dengan Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu berdiri sendiri, tapi tetap dia 7 ayat. Sedangkan Imam Syafi'i bahwa yang disebut dengan
Al-Fatihah itu 7 ayat dan dimulai dari Al-Fatihah. Jadi semua imam juga membaca Al-Fatihah. Hanya pelafalan saja yang dibedakan. Imam Syafi'i harus jahar semuanya. Kalau untuk Imam Abu Hanifah itu harus disirkan karena dia berdiri sendiri. Tapi tetap intinya 7 ayat Al-Quran. Nah ini sifatnya lahir. Tata cara wudhu semua sama. Yang berbeda menentukan yang disebut dengan air mutlak, air suci dan mensucikan. Buat Imam Syafi'i kurang lebih sekitar 316 atau 320 liter. Untuk Imam Malik bin Anas yang disebut dengan 2 kulah itu adalah kurang lebih 40 liter. Sedangkan untuk Imam Ahmad bin Hanbal 120 liter. Dan untuk Imam Abu Hanifah 120 liter. 2 kulahnya sama, isinya yang beda. Ini disebut dengan zohron atau yang lahir. Tapi begitu bicara masalah batin, nah ini sudah mendekati atau bahkan ini sudah masuk dalam wilayah nubuwah, wilayah kenabian, di mana tidak semua para sahabat mampu mengikuti adab kanjeng Nabi Muhammad SAW karena sudah jelas sulhun Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi kalau akhlak para sahabat adalah akhlaknya para nabi, dan itu pun bisa dikatakan tidak 100%. Tidak 100%. Nabi Muhammad berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Para sahabat berakhlak dengan akhlak kanjeng Nabi. Muridnya para sahabat tabi'in berakhlak dengan akhlak para sahabat. Begitulah mata rantainya terus. Jadi tidak ada yang lengkap. Jadi yang paling lengkap aja kanjeng Nabi. Jadi bisa katakan bahwa akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya 114 ayat dalam Al-Quran. Akhlaknya 30 juz dalam Al-Quran. Lahir dan batin. Ini luar biasa, hebat. Kita sulit untuk membayangkan keindahan, keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sangat sulit. Baik, nah ini ada 2 buah syair. Ya anggap saja ini syair mistis. Yang satu ini karangan saya, ini yang pertama. Ini berhubungan dengan rahmatan lil alamin. Saya katakan begini. Dan Tuhan pun tersenyum karena bebannya berkurang, riang gembira dengannya. Bagaimana tidak? Pekerjaannya mengurus setengah semesta ada di Muhammad. Bila Tuhan memiliki semesta lainnya, pasti akan diberikannya pula. Ini adalah bahasa yang memang diperuntukkan untuk keagungan dan kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pemberian rahmat kepada Nabi Muhammad, pada dasarnya alam ini sedang dirahmati oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mustahil Nabi Muhammad yang merahmati alam semesta, beliau butuh rahmat itu sendiri, itu mustahil karena beliau yang merahmati. Kemudian Imam Atom mengatakan, inilah hakikat kemesraan antara kekasih. Luar biasa. Inilah hakikat kemesraan antar kekasih. Jadi apapun aku berikan untukmu, engkau ingin apa? Bahkan sebelum diminta pun Allah sudah berikan kebutuhan untuk siapa? Bukan kebutuhan untuk Nabi Muhammad semata, tapi kebutuhan untuk umat Nabi Muhammad sebagai umat yang paling utama dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian syair yang kedua ini dari seorang penyair yang bernama Muhammad Ismail. Beliau adalah seorang pembela Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Karachi, India. Beliau mengatakan, siapa yang bisa mengukur dan membatasi kebesaran Nabi Muhammad? Adalah sebuah fakta yang gamblang dan tak terbantahkan bahwa status Nabi Muhammad ada di urutan kedua sesudah Allah. Dialah yang satu-satunya mengetahui kemuliaan nabinya sendiri. Luar biasa. Urutan kedua setelah Allah. Makanya banyak orang ini ya bukan bahasnya bukan kurang beradab atau tidak beradab, mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, padahal urutannya nomor 2 setelah Allah. Ketauhidan kita itu kan tidak sah tanpa diiringi dengan kecintaan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa disebutkan dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi kepada Allah ketauhidan dan bersaksi kepada Muhammad, bukan hanya menyaksikan dan menjalankan sekarang risalah kenabiannya, tetapi kita diminta
untuk memberikan kecintaan kita terhadap pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kemudian dalam kitab Tafsirul Bayan dikatakan juga dalam bahasa yang ringkas bahwa pahala alam semesta ini seluruhnya menjadi milik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Pahala alam semesta, semua alam semesta ini seluruhnya menjadi milik baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seberapa banyak sebetulnya pahala Nabi Muhammad SAW itu? Ya ini sebanyak orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh di alam semesta, semuanya akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang memberikan rahmat untuk alam semesta, dan alam semesta beserta semua isinya memberikan imbalan apa? Allah yang menuliskan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa diukur. Sekali lagi, kalau sudah bicara nubuah, ini sudah bukan bicara statistik, matematika, atau fisika, tidak. Ini sudah di luar batas. Itu semua. Dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, "Hadza hadiyat ilaikum, fa'rifu qadra." Hadiyati wa azamu. Hadza hadiyati ilaikum. Ini katanya Nabi Muhammad. Hadza hadiyati ilaikum. Hadiahku untuk kalian semua, kata Allah. Fa'rifu qadra, maka kenalilah kadar hadiyati, kadar hadiahku, kadarnya Nabi Muhammad SAW. Wa adamu, dan agungkanlah dia. Jadi perintah mengagungkan adalah perintah Allah langsung. Jadi bukan mensakralkan Nabi Muhammad, bukan mengagungkan Nabi Muhammad, karena perintah langsung dari Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah hadiah untuk kita semua. Ya, orang yang mampu menerima hadiah dengan banyak, ya dia yang paling beruntung. Yang menolak, ya dia akan rugi. Karena Nabi Muhammad adalah rahmat yang sifatnya sangat-sangat khusus. Kemudian masih dalam kitab Tafsirul Bayan, ini ada riwayat cukup menarik yang kemudian saya berikan sarah sedikit. Diriwayatkan bahwa Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bentuk timbangan amal manusia di akhirat nanti. Jadi Nabi Daud alaihissalam minta diperlihatkan namanya Al-Mizan. Seperti apa Al-Mizan itu? Kemudian Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Daud alaihissalam timbangan tersebut atau Al-Mizan tersebut dalam tidurnya. Beliau kemudian bermimpi melihat mizan tersebut. Dan ketika dalam mimpinya Nabi Daud alaihissalam Allah perlihatkan yang namanya mizan tersebut, beliau sangat kaget dan langsung pingsan. Ini kan menarik. Seorang nabi diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya ingin melihat sebuah timbangan, Allah perlihatkan, kaget dan pingsan di dalam mimpinya. Jadi yang pingsan itu arwah. Ternyata arwah itu bisa pingsan. Ini riwayatnya. Setelah siuman, beliau kemudian berdoa pada Allah atau bertanya, Ilahi man alladhi yuqdar ayamla kafathu minal hasanah. Ya Rob, siapa orang yang mampu mengisi penampan timbangan yang begitu besar dan luas dengan kebaikan. Jadi mizan itu panjang dan besar. Jadi kaget, siapa ini orang yang mampu mengisi timbangan sepanjang dan sebesar ini? Maksudnya dengan umur yang Allah berikan. Ini yang hebat, luar biasa jawaban Allah. Ya Daud, ini idarul itu an abdi amlaha bitamroh. Hai Daud, bila aku ridho terhadap hambaku, penampan atau timbangan itu dapat penuh hanya dengan satu butir kurma, katanya. Inilah rahmat Allah. Orang hidup dengan amal soleh yang banyak plus amal yang salah juga mungkin. Kalau Allah ridho, Allah cukup memenuhi timbangan tersebut dengan satu butir kurma, langsung berat. Dengan satu butir kurma, bukan dengan satu rakaat sholat, bukan dengan satu hari puasa, bukan dengan 1.000
satu ikat uang untuk sedekah. Bukan. Satu butir kurma. Kalau Allah ridho. Makanya dipilih itu keridoan Allah. Yang dikejar itu bukan masalah fikihnya, ibadahnya ini, hadisnya sahih atau tidak. Sudah nggak penting lagi kalau sudah bicara hakikat. Sudah tidak penting lagi kalau sudah bicara tentang rahmaniyah Allah untuk hambanya. Sudah tidak penting. Kalau sudah bicara rahmat Allah, ya itu yang paling sahih. Sudah bicara syafaatnya Nabi Muhammad, itu yang paling sahih. Sudah tidak ada di sahih-sahih yang lain yang kita perselisihkan dalam dunia. Sudah lupa semua itu. Tapi dengan ini saya teringat ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisikin tamrah, fa illam tajid bi kalimatin thayyibah." Hati-hatilah, jagalah diri kalian dari sengatan api neraka, walau bisikin tamrah, walaupun dengan satu butir kurma. Nyambung? Dengan satu butir kurma yang Allah ridhoi untuk memenuhi timbangan nanti dalam akhirat. Hanya dengan satu butir kurma. Fa'ilam tajid, tapi kalau kalian tidak mampu mendapatkannya, kata Rasul, tidak mampu mendapatkan satu butir kurma untuk bersedekah, fa bi kalimatin thayyibah. Berkata-katalah yang thayyib, yang baik. Sedangkan kata-kata yang paling baik, yang paling agung, bahkan Allah yang mencontohkan dan memerintahkan kepada hamba-hamba yang beriman adalah sholawat. Jadi apa yang tidak bisa memasukkan orang ke surga? Kalau hanya dengan satu kurma sudah masuk surga. Kalau Allah ridho. Jadi yang dia pinta itu hakikatnya adalah keriduan Allah dalam amal ibadah kita yang jelek seperti ini. Kita ini jelek sekali. Jadi kita yang harus dipahami bahwa agama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah agama akhlak, agama cinta. Agama cinta ini orang jarang memahaminya karena orang terlalu memfokuskan kepada ritual ibadah fikih. Padahal ritual ibadah fikih dengan berbagai macam perbedaannya itu hanya sebagai sebuah ujian, batu loncatan. Apakah kita menjadi hamba Allah dan umat akan jadi Nabi Muhammad yang siap menerima perbedaan dan mampu melaksanakannya atau tidak? Itu sebetulnya hakikatnya. Sekarang saya akan bacakan. Ini hadis tentang akhlak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad jilid nomor hadisnya 9676 dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala rajulun, telah datang seorang lelaki bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna falatu dzkaru min sholati min kasrati sholatiha wa syamiha wa surtiha ghairu annaha tu'ti jirona bilisaniha." Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak juga sedekahnya, tapi dia seringkali menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala, Rasul menjawab, "Hiya finnar," bagiannya neraka. Tsumma qala, kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati sholatiha wa syamiha wa salatiha wa la tu'di jirona bilisaniha." Ya Rasulullah, sesungguhnya ada juga seseorang yang sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala, Rasul menjawab, "Hiya fil jannah," bagiannya surga. Sholat fikih, puasa fikih, sedekah fikih. Ternyata anggapan kita selama ini ibadah fikih itu segalanya, ternyata tidak. Kalau kata Nabi, akhlak yang baik yang menjadi penentuan orang masuk surga atau neraka. Akhlak, adab, etika, tata krama. Karena ini adalah bagian dari khuluq. Nabi Muhammad bikhuluqin Quran. Nabi Muhammad akhlak Quran. Kita berusaha mencontoh akhlak Nabi Muhammad, akhlak Al-Quran, tapi sudah pasti tidak akan terkejar karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling utama.
An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu adalah yang paling utama dibanding semua orang-orang yang beriman, dibandingkan diri mereka sendiri. Artinya siapapun tidak akan ada yang mampu mengejar, menyamai kehebatan, keunggulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun dan siapapun tidak akan ada yang pernah ada. Tidak. Ini hadis kan ekstrim. Ekstrim. Kok bisa ya? Orang yang sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit sekarang sedekahnya, bisa masuk surga. Tapi syaratnya, baik sama tetangga. Tidak pernah menyakiti tetangga dengan apanya? Dengan lisan. Padahal tetangga teh orang lain. Orang lain tetangga itu ya. Bukan orang yang mengandung diri kita, mengasuh diri kita, memberikan jajan pada kita, memberikan pendidikan, ilmu agama pada kita, termasuk guru-guru kita semuanya. Bukan, itu malah lebih dahsyat lagi. Sekarang kalau kita keluarkan penafsiran bahwa yang disebutkan dengan kasrati sholatiha wasyamiha wasrotiha, ini adalah sholatnya bukan sholat fardu tapi sholat sunnah. Sama saja. Orang yang malas sholat sunnah, orang yang pelit sedekah, orang yang nggak pernah mau sekarang puasa sunnah, semuanya tetap kalah dengan baik sama tetangga. Tapi apabila sekarang maksud dari hadis ini adalah orang sekarang, apalagi yang sedikit, redaksi yang kedua ada sedikit, min killatnya sholatnya, sedikit sholatnya. Rasul mewajibkan 5 kali sehari, sedikit sholat, yang mungkin dia 1, 2, 3 kali, bisa jadi, boleh saja. Puasanya dia tidak pernah full bulan Ramadan, mungkin cuma seminggu. Belang betong orang Sunda bilang, tidak pernah khatam. Sedekahnya tidak pernah juga. Bisa saja dua-duanya termasuk itu. Kalau sudah bicara rahmat, sudahlah semua kalah. Karena sudah berapa kali saya terangkan juga hadis-hadis yang jauh lebih ekstrim bagaimana seseorang yang membunuh 99 orang. Tidak ada amal soleh sedikit pun. Boro-boro ngucapin syahadat. Sholat terlalu jauh, belum. Baru niat ingin berhijrah. Niat ingin memperbaiki diri. Niat ingin masuk Islam. Belum masuk Islam, baru niatnya Allah ganjar dengan surga. Ini namanya rahmat Allah. Lupakan semua hadis sahih tentang ancaman. Kau sudah bicara tentang rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ada 2 buah hadis juga yang sampaikan karena ini menjadi bahan buat kita semua. Wa fil hadis wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yasdad huda lam yasdad minal ta'ala illa hudan. Seseorang yang ditambah ilmunya oleh Allah tetapi tidak ditambah hidayahnya, tidaklah bertambah lebih jauh orang tersebut kecuali tambah jauh dari Allah. Masyarakat menganggap bahwa bertambahnya ilmu itu satu irama dengan bertambahnya hidayah, padahal tidak. Belum tentu orang yang bertambah ilmunya bertambah hidayahnya. Belum tentu. Apabila sekarang otomatis orang yang bertambah ilmu, bertambah hidayah, maka alam semesta ini sudah barang tentu akan bukan hanya dipenuhi, tapi akan disesaki oleh orang-orang yang soleh dan orang-orang alim. Berarti mayoritas di alam semesta harus ulama kalau begitu. Karena apa? Karena ditambah ilmu, bertambah hidayah. Setiap hari ilmunya bertambah terus, ya semua jadi ulama kalau begitu. Faktanya tidak. Jadi betul bahwa mendapatkan hidayah itu sangat sulit. Dan dengan pernah sekarang hidayah itu, oh saya belum pernah diberikan hidayah, ini harus beristighfar, dia harus habis-habisan bertobat pada Allah. Kata siapa hidayah tidak ada? Dia saja tidak mau dituntun oleh hidayah. Dia saja tidak mau menerima hidayah tersebut. Ataupun kalau hidayah sudah ada, dia tidak mau mengamalkannya. Jadi jangan pernah mengatakan belum pernah diberikan hidayah. Sudah. Allah tidak pernah zolim terhadap hamba-hambanya. Kita yang menzolimi diri kita dan membuat secara argumentasi seolah-olah Allah tidak sayang sama kita. Ini orang hati-hati yang begini. Pantas kalau Allah sekarang murka. Hanya dia tidak tahu sebetulnya. Hadis yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam tantau salatau anil fahsyi wal munkar, lam yazdad min illa bu'dan."
Tidaklah seseorang yang mampu mencegah dengan sholatnya dari perbuatan fahsya dan mungkar, kecuali orang tersebut jauh dari Allah. Banyak sholat, belum tentu orang itu orang soleh. Karena betapa banyak orang yang soleh, kelakuannya salah. Orang yang soleh bahkan menuntut orang lain untuk berbuat fahsya dan mungkar. Jadi ternyata orang yang rajin sholat juga belum tentu ya diberikan hidayah sama Allah. Iya. Kita tahu dalam sejarah Abdurrahman bin Ibnu Muljam, seorang ahli ibadah. Setiap hari dia puasa sholat terus. Tiap malam sholat tahajud terus, berdoa sampai menangis sampai kan hitam di bawah matanya. Beliau ada seorang hafizul Quran, paham tentang ilmu fikih, istihad para sahabat. Tafsir Quran belum paham, ribuan hadis hafal. Tapi dialah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Bukan banyak talaran Al-Quran atau hadisnya. Bukan karena dia al-abid, rajin ibadah. Tidak. Dia salah memahami penafsiran dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi penafsiran atau pemahaman ini yang harus diperbaiki. Al-Quran sudah benar. Hadis-hadis sahihnya sudah benar. Hanya pemahaman kita terhadap Al-Quran yang tidak benar. Pemahaman kita terhadap hadis-hadis yang sahih yang tidak sahih. Kenapa? Karena guru ngajinya yang tidak benar dan tidak sahih itu jawabannya. Kok bisa? Bisa, insya Allah minggu depan kita terangkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.